yang namanya berdamai dengan musuh untuk menghadapi musuh yang lebih besar itu telah dicontohkan. Nabi bersabda pada Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, apabila khilafah telah Allah turunkan di Baitul Maqdis, itu tandanya sebentar lagi akan datang goncangan-goncangan yang hebat, bencana alam yang berurutan, serta urusan-urusan yang dahsyat, dan kiamat hari itu lebih dekat dibandingkan tanganku ini dengan kepala. Setiap peperangan selalu melibatkan berbagai macam strategi. Dan kita sebagai orang yang bukan ahli dalam bidang strategi ini, maka kita wajib berhusnudzon kepada orang-orang yang sedang berjihad, apalagi jihadnya adalah di Palestina. Allah SWT berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk jalan-jalan kami. Nah, kita berhusnudzon bahwa salah satu di antara ijtihad para ulama mujahidin di Palestina adalah menerima bantuan dari Iran, dari Syiah Rafidhah, karena hanya mereka yang mau membantu. Yang pertama dari sudut strategi. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, "Satusalihuna ar-Ruma sulhan aminan, wa taghzuna antum wa hum aduwwan min waraikum." Nah, hadis yang panjang yang kurang lebih bermakna bahwa kalian nanti di akhir zaman akan berdamai dengan Romawi, berdamai dengan Kristen, musuh abadi, walan tarda ankal yahudu lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita tahu semua Nasrani adalah musuh abadi kaum muslimin. Namun dalam hadis tersebut disebutkan kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam berdamai sulhan aminan, dengan perdamaian yang kokoh, yang kuat, saling percaya. Koalisi antara kafir dengan mukmin melawan musuh dari belakang kalian. Beberapa ulama menyebutkan musuh dari belakang kalian adalah berasal dari Khurasan dan ke timur. Kemungkinannya adalah Majusi atau Syiah atau Persia, Hind atau Hindu, dan juga para musyrikin termasuk ateis. Saking kuatnya koalisi itu sehingga memaksa kaum muslimin untuk berdamai dengan musuh bebuyutannya, yaitu Nasrani. Hadisnya jelas sekali, kalian menang melawan mereka, lalu kalian bersama-sama dengan Nasrani mendapatkan rampasan perang yang banyak, sehingga sampai di daerah yang bertumbuhan banyak di Dzutulul. Kemudian ada seorang pasukan Romawi mengangkat salib tinggi-tinggi. Dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, salib telah menang. Maka teriakan ini menyebabkan kemarahan kaum muslimin. Kemudian seorang mujahidin merebut salib itu dan mematahkannya, yang menimbulkan kemarahan dari pasukan Romawi, pasukan Kristen. Lalu mereka membatalkan perjanjian damai tersebut. Kemudian terjadilah perang besar yang disebut dengan Al-Malhamah Al-Kubra atau perang akhir zaman. Perang akhir zaman ini melibatkan 80 negara, yang masing-masing negara beranggotakan 10.000 pasukan, 800.000 pasukan. Namun musuh yang lebih besar sudah dikalahkan. Nah, kemudian dengan pertolongan Allah, Nasrani dikalahkan oleh At-Taifah Al-Mansurah. Itulah hikmah yang Allah dan Rasulullah SAW sampaikan. Maka yang namanya berdamai dengan musuh untuk menghadapi musuh yang lebih besar itu telah dicontohkan. Meskipun kejadiannya nanti di akhir zaman, namun Nabi menyebutkan hadisnya, sehingga kalau hari ini Hamas berdamai dengan Iran, bahkan berkoalisi dengan Iran, atau bahkan dengan Rusia, atau dengan siapapun,
demi menghadapi musuh yang sangat besar, yaitu Israel dan backup-nya Amerika, Uni Eropa, PBB, maka sangat wajar kalau Hamas yang ditinggalkan oleh negara-negara Arab yang telah berdamai dengan Israel minta bantuan. Yang ada hari ini hanyalah Iran, hanyalah Syiah. Maka apa yang dilakukan Hamas bukan sebuah pengkhianatan. Hamas sangat tahu bagaimana umat Islam bersikap dengan Syiah, namun Rasulullah SAW telah memberikan nubuatnya. Bahkan Al-Mahdi dan Nabi Isa pun berdamai dengan musuh bebuyutan, yaitu Romawi. Setelah Romawi kemudian mengingkari perjanjiannya, Romawi ditaklukkan oleh At-Taif al-Mansurah. Nabi bersabda tentang Taif al-Mansurah, tidak akan pernah dikalahkan sampai hari kiamat tiba, tidak akan pernah dikalahkan sampai Dajjal turun. Lalu sahabat bertanya, di manakah mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, hum bi Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis aw aqta fi Baitul Maqdis. Mereka tempatnya di Baitul Maqdis dan di sekeliling Baitul Maqdis. Kalau bukan Palestina, mana Baitul Maqdis? Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan, inna khaira jihadikum ar-ribat wa khaira ribatikum asqalan. Sesungguhnya sebaik-baik jihad kalian adalah ar-ribat, berjaga-jaga di perbatasan dengan musuh. Dan sesungguhnya sebaik-baik ribat kalian adalah Asqalan. Asqalan hari ini dijajah Israel. Masuk dalam wilayah Israel disebut Ashkelon. Namun dulu sebelum menjadi wilayah Israel di masa Turki Utsmani, Asqalan yang jaraknya hanya 20 km dari Gaza. Turki Utsmani menyebut Gaza Asqalan. Gaza Asqalan. Ibarat dikatakan Semarang, Jawa Tengah. Maka Semarang adalah bagian dari Jawa Tengah. Kalau disebutkan sebaik-baik provinsi adalah Jawa Tengah, maka Semarang masuk. Demikian pula Gaza Asqalan. Kalau disebutkan sebaik-baik ribat adalah di Asqalan, maka Gaza pun masuk Asqalan. Hari ini ribat yang dilakukan oleh kaum muslimin, para mujahidin di Gaza. Mudah-mudahan mereka adalah At-Taif al-Mansurah yang melakukan sebaik-baik jihad, sebaik-baik ribat di tempat yang paling mulia, tanah suci kaum muslimin, Palestina, Baitul Maqdis, di mana Rasulullah SAW sabda, "Idza yabna hawalah, idza ra'aital khilafata qad nazarat bi bil ardil muqaddasah, faqad danat az-zalazil wal bala'i wal umurul 'idham, was sa'atu yawma idin aqrabu minkum min yadi hadza ila ra'sik." Nabi bersabda kepada Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, apabila khilafah telah Allah turunkan di Baitul Maqdis, itu tandanya sebentar lagi akan datang goncangan-goncangan yang hebat, bencana alam yang berurutan, serta urusan-urusan yang dahsyat. Dan kiamat hari itu lebih dekat dibandingkan tanganku ini dengan kepalamu. Seluruh peristiwa besar terjadi di Palestina, di Syam. Dikalahkannya Romawi di Syam, dikalahkannya Yahudi di Syam, dikalahkannya Dajjal di Syam, dikalahkannya Ya'juj dan Ma'juj pun di Syam, dikalahkannya bangsa bermata sipit di Syam. Oleh karena itu wajar kalau seluruh kekuatan batil menyerbu Syam, karena memang disitulah terjadi perebutan antara hak dan batil. Maka jangan kaget kalau Syiah pun ingin merebut Syam. Karena kalau Syiah merebut Ka'bah, maka kaum muslimin akan langsung melawan. Nah, jadi kesimpulannya, Syiah punya kepentingan untuk merebut Palestina. Dan kita tidak boleh terkecoh. Dulu mereka yang menyerahkan Palestina kepada kaum salib, maka tidak mungkin hari ini mereka akan merebut Palestina untuk kaum muslimin. Syekh Ra'id Salah, Imam Masjid Al-Aqsa bahkan mengatakan, lan yuharrira Filistin man yashtim Fatihah. Orang-orang yang selalu mencaci maki pembebas Palestina, Umar bin Khattab, tidak akan mungkin membebaskan Palestina kembali. Syiah tidak akan membebaskan Palestina kecuali untuk mereka sendiri. Yang membebaskan Palestina adalah At-Taifah al-Mansurah, kelompok kecil yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.